Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong. Oke, dengar nggih, pangapunten? Dengar. Oke, saya ulangi. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam hal ini diwakili oleh Kasih PD Pontren. Yang terhormat Kapakesra Sekda Kabupaten Purbalingga dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Sosial Bagian Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga. Tidak lupa yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Purbalingga. Seluruhnya saja Madrasah Diniyah, tidak lupa pula pengurus DPC FKDT Kabupaten Purbalingga yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina hamdalah bersama. Alhamdulillah. Yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan dan dipersatukan di langitan seperti ini ataupun suasana yang berbeda, dan ini semuanya merupakan anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentunya mari kita senantiasa berusaha untuk mensyukurinya dengan kelemahan kita tentunya. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad, mana kita harapkan keberkahan sholawat di alam dunia ini, dan semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para Dewan Kepala Madrasah Diniyah se-Kabupaten Purbalingga yang berbahagia, seluruhnya saja yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Sebelum acara rapat koordinasi dan penjelasan teknis tentang verifikasi data guru Madrasah Diniyah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dimulai, ada baiknya akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua doa atau pembuka, yang ketiga sambutan dari DPC FKDT Kabupaten Purbalingga, yang keempat sambutan dari Kasubag Pesra Sekda Kabupaten Purbalingga, yang kelima sambutan dari Kementerian Agama dalam hal ini Kasih PD Pontren, yang keenam teknis pembahasan acara pada siang hari ini, dan yang terakhir adalah penutup. Kepada para Dewan Asatidz Napodene Kepala Madrasah Diniyah se-Kabupaten Purbalingga yang terhormat, marilah kita buka acara pada siang sore hari ini dengan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Terima kasih. Semoga dengan suratul Fatihah acara pada siang sampai sore hari ini sekitar durasi 120 menit senantiasa dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya acara yang kedua adalah doa. Dalam hal ini akan disampaikan, dibawakan oleh beliau Wakil Ketua, yaitu Bapak Kiai Muhammad Nur Hidayat SAG MPDI. Kepada Bapak Kiai Muhammad Nur Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan, semoga.
Mohon maaf Pak Nur Hidayat, Pak Kiai. Halo Pak Kiai Nur Hidayat. Kiai Afandi. Tadi di awal sudah connect. Maaf, saya panggil sekali lagi Pak Kiai Nur Hidayat. Ora connect ora kowe. Oh, mulai ya. Nggih, mboten apa-apa. Kami ralat untuk doa nanti kami handle ke bawah. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DPC FKDT Kabupaten Purbalingga. Kepada beliau Bapak Ustadz Mahful Hidayat SPDI MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati Kapakesra Setda Kabupaten Purbalingga atau yang mewakili Mas Aris. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili dalam hal ini Kasipede Pontren. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus harian DPC FKDT Kabupaten Purbalingga serta pengurus DPAC Kecamatan Kabupaten Purbalingga dan juga segenap Kepala Madrasah Diniyah dan juga guru Madrasah Diniyah Kabupaten Purbalingga yang mengikuti acara Zoom meeting kali ini. Yang pertama tentunya kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik karunia-Nya kepada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti rapat koordinasi secara virtual. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini bernilai ibadah. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, perkenankan kami selaku DPC FKDT Kabupaten Purbalingga yang pertama menyampaikan selamat datang di acara rakor virtual kali ini. Yang kedua kami sampaikan banyak sekali terima kasih di masa-masa pandemi COVID-19 kali ini kita memberanikan diri untuk bersama-sama melaksanakan rakor secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semuanya melaksanakan rakor menggunakan virtual kali ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan siang hari ini didasari atau sebagai tindak lanjut daripada rapat koordinasi hari Rabu kemarin, hari Selasa Pak, hari Rabu saya lupa. Di hari Selasa di lantai 2 ruang Ardilawet Setda Kabupaten Purbalingga di mana FKDT dimintai bantuan untuk melakukan verifikasi data untuk guru Madin untuk tahun 2021. Maka dari itu pentingnya data yang valid, yang terverifikasi ini kita bersama-sama harus siapkan karena bagaimanapun juga ini adalah data yang harus kita sodorkan ke pihak pemangku kepentingan agar data ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, mari dalam pendataan tahun 2021 ini benar-benar kita sukseskan bersama, sehingga nanti kita bisa menyodorkan data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, tentang aplikasi di EMIS, Kemenag maupun SIM data, ini juga tidak kalah pentingnya untuk selalu kita update
emis terutamanya itu juga harus kita sukseskan bersama, walaupun kadang emis terkendala di server, cuman pada saat-saat tertentu ketika server itu memang lancar, mari kita bisa sukseskan bersama. Tentunya dengan menyiapkan data. Begitu juga aplikasi SIM data yang alhamdulillah kebetulan servernya selalu lancar, maka dari itu bisa bersama-sama kita isi. Terutama ternyata setelah kami cek ada beberapa madin di kecamatan di Kabupaten Purbalingga ini ada yang belum terdata di SIM data. Maka dari itu SIM data ini mohon terutama untuk para pengurus DPAC untuk bisa mengkoordinir madin-madin yang belum masuk SIM data. Ini sangat penting karena kadang ketika kita dimintai data dengan jangka yang pendek, ketika data itu sudah ada di SIM data, saya kira nanti kita bisa menyodorkan data secara cepat. Ini sebuah pelayanan yang sangat bagus. Apalagi kemarin saya mengikuti rapat pimpinan wilayah FKDT Kabupaten Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 7 dan 8 Februari terkait dengan kebijakan Dewan Pengurus Pusat FKDT Republik Indonesia. Itu seperti yang dulu pernah kami sampaikan bahwa DPP akan menerbitkan kartu tanda anggota FKDT, di mana tanda kartu anggota FKDT itu akan diambil dari SIM data. Maka dari itu penting sekali SIM data ini betul-betul diisi dengan data yang akurat. Kalau ada data guru yang sudah keluar atau sudah tidak aktif, mohon bisa dihapus. Data guru yang baru bisa dimasukkan. Begitu juga yang data santrinya, walaupun kondisi kegiatan belajar mengajar pada saat ini memang ada beberapa daerah yang masih tetap melaksanakan, ada yang sementara belajar dari rumah dulu. Ini tetap di SIM data tetap diisi sehingga nanti santri maupun guru ini betul bisa terdata dengan baik. Apalagi dalam kesempatan kali ini untuk mendorong semuanya madin di Purbalingga agar terdata dengan baik, maka dalam pendataan verifikasi data guru madin ini nanti ada dua bagian. Yang pertama adalah pendataan guru itu sendiri, yang kedua adalah pendataan lembaganya. Lembaga juga harus didata, artinya ketika lembaga itu sudah mau mengisi emis maupun mau mengisi SIM data, itu berarti madin tersebut lebih baik ya, lebih eksis karena di situ sudah menunjang ada beberapa komponen. Komponennya diantaranya adalah terkait dengan IT, artinya kita walaupun lembaga non formal juga jangan ketinggalan dengan lembaga-lembaga yang formal, walaupun juga kita tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tentunya ketika kita punya niatan yang baik, insya Allah akan diberikan jalan yang baik. Maka dari itu sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti rakor ini, bisa diikuti dengan baik. Arahan-arahan juga nanti yang dari Kesra maupun dari PD Pontren, dan juga mengikuti nanti penjelasan teknis terkait dengan verifikasi pendataan dan guru madin ini. Semoga rakor pada kesempatan hari ini bisa diberikan kelancaran. Saya kira cukup sekian dari saya. Selanjutnya sekali lagi selamat mengikuti rakor pada kesempatan siang hari ini. Awal hingga akhir apabila banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri walangafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Amin. Terima kasih kepada Pak Ustadz Mahfud Hidayat yang telah memberikan sambutan sekaligus pengarahan awal mukadimah. Selanjutnya acara yang ketiga, langsung saja sambutan sekaligus informasi dari Sekda Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kabag Kesra, dan dalam hal ini pula akan disampaikan oleh Bapak Aris Siswanto SH selaku Kasubag Sosial Bagian Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga. Kepada panjenenganipun Bapak
Ustadz Aris Siswanto SH. Yang forum waktu dan tempat kami persilakan Bapak Aris Siswanto SH. Monggo Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dapat didengar? Jelas? Jelas Tad. Pak, nggih. Terima kasih. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kasih PD Pontren, Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Ketua DPC Forum Komunikasi Ilmiah Takmiliyah Purbalingga, beserta jajaran pengurusnya. Ketua DPC. Amin. Musik banget. Yang kami hormati para kepala Madrasah Diniyah se-Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan pada kita semuanya limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan juga inayahnya, dan tentunya tak lupa nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bersilaturahmi di media daring ini bersama-sama nasi verifikasi dan teknis penjelasan verifikasi guru madin se-Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kelancaran pelaksanaan acara ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya di sini tergolong umat Rasulullah yang insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah yaumul qiyamah nantinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para ustadz ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya kami mohon maaf yang sedianya Kepala Bagian Kesra Seda Kabupaten Purbalingga akan memberikan sambutan pada acara rakor ini. Ternyata tadi bersama-sama Ibu Bupati ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga Kepala Kesra Seda Kabupaten Purbalingga yaitu Bapak Eni Sosiatarnya dan titip salam kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini FKDT Kabupaten Purbalingga dapat menyelenggarakan rakor yang menurut saya luar biasa ini. Di saat pandemi COVID-19 yang belum selesai di Kabupaten Purbalingga ini khususnya dan di negara kita tercinta Indonesia pada umumnya dan juga di seluruh dunia, kita memiliki cara yang mana dapat dilaksanakan tanpa mengganggu ataupun melanggar daripada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Di mana pada saat ini pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana banyak hal yang dibatasi dalam isi surat edaran ini. Salah satunya adalah bahwa kita jangan sampai berkerumun, termasuk juga dalam hal bidang keagamaan untuk tempat ibadah
dibatasi maksimal 50%, dan juga ada jarak ketika kita melaksanakan ibadah. Jadi tidak berdesak-desakan. Hal ini kenapa dilakukan? Karena memang untuk Purbalingga sendiri, untuk tingkat penularan COVID-19-nya sangat tinggi. Jadi ada beberapa kriteria di mana suatu daerah dilaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu tingkat penularan COVID tinggi, di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan COVID di bawah rata-rata nasional, dan juga tingkat keterisian rumah sakitnya lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Purbalingga, salah satu kabupaten yang masuk di Banyumas Raya ini, termasuk di dalamnya adalah kabupaten yang melaksanakan PPKM karena memenuhi kriteria tersebut. Mudah-mudahan dengan doa panjang semuanya, dengan upaya kita bersama, COVID-19 di Kabupaten Purbalingga, di Indonesia dan di dunia dapat segera lenyap. Kita dapat beraktivitas bagaimana biasanya dan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, selanjutnya kami atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan banyak terima kasih kepada para ustadz-ustadzah di Madrasah Diniyah yang telah meluangkan waktunya, mendharma baktikan tenaga dan pikirannya dalam hal untuk mendidik anak-anak generasi penerus bangsa. Hal ini telah berjalan dengan visi pemerintah Kabupaten Purbalingga atau visi dan misi Bupati Purbalingga, yaitu visi Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia. Juga dijabarkan dalam misi yang kedua, yaitu mendorong masyarakat yang religius, mendorong masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu merupakan ujung tombak dalam pembentukan karakter, dalam pembentukan mental, dalam pembentukan akhlakul karimah. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan menjadi kebijakan pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan revolusi mental. Di sini ada 3 poin yang mana sangat sesuai dengan pendidikan dasar Madrasah Diniyah. Di situ ada integritas, ada etos kerja, dan juga gotong royong. Untuk itu kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilaksanakan oleh para ustadz-ustadzah, para guru Madrasah Diniyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal bagi Bapak Ibu ustadz-ustadzah semuanya. Amin. Memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini Bupati Purbalingga memberikan apresiasi dalam bentuk salah satunya adalah bantuan kesejahteraan atau bantuan kesejahteraan rakyat bagi para guru madin yang mana belum bisa menjangkau untuk para seluruh guru madin yang ada di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data di tahun lalu, di tahun 2020 ada sekitar 1.250 guru Madrasah Diniyah yang mana mereka telah mendapatkan bantuan kesra dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun ini pula yang semula Ibu Bupati menyampaikan bahwa akan ada peningkatan jumlah yang tadinya 1.250 jadi 1.620, ini akan kami kaji ulang kembali. Kenapa Bapak Ibu? Dikarenakan peningkatan COVID-19 yang sangat luar biasa sekali, maka postur anggaran
yang ada di pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagian besarnya difokuskan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19. Jadi kami mohon pemakluman, mohon pengertian dari para ustadz dan ustadzah. Yang sebenarnya kami juga sangat berupaya keras sekali agar guru-guru madrasah diniyah yang belum tertampung dalam SK Bupati untuk menerima bantuan Kesra dapatnya dimasukkan di tahun ini. Sehingga nanti kami akan membuat semacam nota dinas pada Ibu Bupati bagaimana kebijakan beliau selanjutnya. Tapi yang jelas untuk verifikasi dalam rangka mendapatkan data yang valid tetap harus dilaksanakan. Sukses pemerintahan, sukses kemasyarakatan dan sebagainya, apapun itu, yang paling utama adalah data yang valid. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Ustadz Naful selaku Ketua DPC FKDT Madrasah Diniyah Kabupaten Purbalingga. Jadi yang utama data, dan data. Data sangat penting sekali sehingga kami mengharapkan lewat verifikasi ini didapatkan data yang valid, data yang update. Kami juga telah mengawali di tahun 2020 di bulan September atau Agustus telah melaksanakan verifikasi di lapangan. Yang selanjutnya kami tindak lanjuti dengan rapat verifikasi lanjutan kemarin pada hari Selasa 26 Januari 2021 kami mengundang FKDT Kabupaten dan juga FKDT Kecamatan. Terus akhirnya oleh FKDT Kabupaten ditindaklanjuti dengan melaksanakan acara ini. Kami sangat mendukung dan mudah-mudahan nanti hasil akhirnya adalah data yang dapat dipercaya, data yang valid. Dan mudah-mudahan pada kesempatan lain kami dari bagian Kesra bisa melaksanakan verifikasi di lapangan. Artinya kami akan terjun walaupun tidak semuanya, mungkin kami akan melaksanakan random sampling ke masing-masing madrasah diniyah. Dengan adanya pandemi ini memang kami sangat terbatas sekali untuk bergerak, tapi mudah-mudahan kami bisa melaksanakan verifikasi lapangan. Jangan sampai ditemukan ternyata guru yang masuk sebenarnya posisinya ada di luar wilayah tersebut atau mungkin sedang bekerja di luar kota. Tapi memang benar-benar bahwa guru madin yang sudah dilaporkan, sudah diverifikasi, benar-benar melaksanakan tugasnya, benar-benar mengajar di madrasah diniyah tersebut. Yang jelas, mudah-mudahan doa Bapak Ibu sekalian, kami selalu diberikan kesehatan. Pada saatnya kami akan melaksanakan verifikasi lapangan untuk verifikasi dan validasi di tingkat madrasah diniyah, walaupun tidak semuanya. Jadi sifatnya random, sifatnya acak. Terus selanjutnya, kemarin garis-garis besar sudah disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra terkait dengan verifikasi guru madrasah diniyah. Disampaikan bahwa jangan ada double. Kemarin sudah disampaikan dan beberapa teman-teman ustadz-ustadzah juga sudah menyampaikan usulan dan sarannya. Kami tampung dan akan kami naikkan ke tingkat pimpinan untuk mendapatkan kebijakan selanjutnya. Yang terakhir Bapak Ibu, kami ucapkan selamat mengikuti rapat koordinasi. Mudah-mudahan didapatkan data yang valid, data yang dapat dipercaya, dan semoga acara ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, naungan berkah, naungan rahmah,
dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat sampai selesai. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah kami hormati, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Bila mana dalam penyampaian terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Siswanto SH yang telah memberikan informasi sambutan sekaligus motivasi bagi kita. Dan Pak Insya Allah tentunya di MDT semuanya memahami integritas, etos kerja dan gotong royong, dan semoga kita senantiasa turut serta untuk senantiasa juga li'illahi kalimatillah mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga nanti ke depan tentunya generasi agama Islam senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan sekaligus pengarahan pula dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau PD Pontren yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Khalidin MSI. Kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Khalidin MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Pak Haji Khalidin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kasubag Kesra Pemda Kabupaten Purbalingga, dan yang saya hormati pula rekan saya Pak Ketua FKDT Pak Mahful Hidayat beserta pengurus jajarannya, dan juga kepada host kita Pak Kiai Amin, terima kasih atas kesempatannya, dan juga kepada seluruh ustadzah madrasah diniyah takmiliyah se-Kabupaten Purbalingga yang ikut dalam acara ini yang saya hormati pula. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan hidayah, taufik dan inayahnya berkesempatan siang sore ini kita masih bisa diberi nikmat sehat dan bisa berjumpa walaupun lewat acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan acara ini benar-benar merupakan sarana silaturahim kita dalam rangka untuk membentuk kerukunan dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita yang kuat dan juga ukhuwah basyariah, dan dalam rangka juga sama-sama berjihad membangun masyarakat Purbalingga khususnya yang sesuai diinginkan oleh misi daripada pemerintahan daerah, yaitu berakhlakul karimah. Dan insya Allah dengan semangat kita bersama dari segala lini stakeholder di wilayah kita, perjuangan di Rosa Islamiyah akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Selanjutnya salawat dan salam juga saya sampaikan dan tetap kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita benar-benar mengharapkan syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, saya sampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya
pada pihak pemerintah daerah Purbalingga yang tentunya selama ini telah memperhatikan khususnya kepada para asatid Madrasah Diniyah Takmiliyah. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan dengan perhatian yang begitu besar nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mohon maaf, mungkin barangkali selama ini masih terdapat hal-hal yang memang belum sesuai yang diinginkan dari pemerintah daerah karena memang keterbatasan kami. Dan mari ke depan kita bangun bersama ya dengan wujud perhatian yang besar dari Pemda itu akan menjadikan semangat khususnya pada teman-teman kita para asatid ya, ustadz dan ustadzah sehingga betul-betul mereka punya hiroh yang kuat ya dalam rangka memang mengembangkan, menebarkan ya, syariat Islam ya khususnya di Kabupaten Purbalingga. Yang selanjutnya saya sampaikan terima kasih pula kepada pengurus FKDT Purbalingga yang memang betul-betul bisa menggerakkan ya. Lembaga ini walaupun di saat-saat pandemi seperti ini harus tetap solid dan saya rasa untuk pendidikan di Rosa Islamiyah tidak boleh berhenti dikarenakan pandemi. Ya artinya bagaimanapun harus tetap jalan karena pembentukan keagamaan pada sedini mungkin kepada generasi penerus harus tetap ditanamkan ya tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi insya Allah kalau untuk pendidikan di tingkat madrasah diniyah, kalau saya lihat itu tingkat heterogenitasnya, kemajemukannya itu tidak seberapa sehingga ya mudah-mudahan dengan tetap berjalannya ya pendidikan di tingkat madrasah diniyah ini tidak akan terjadi pengembangan virus ya. Dan kita berharap juga karena mereka juga betul-betul berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dan insya Allah nasrullah pertolongan Allah insya Allah akan senantiasa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya saya sampaikan juga kepada lembaga Madrasah Diniyah coba ditengok lagi masalah izin operasionalnya. Dan selama ini belum ada batasan waktu, maka bagi yang sudah punya izin operasional mohon itu pelihara dengan baik. Dilaminating dan ditempel sehingga tidak hilang berserakan. Karena bagaimanapun itu merupakan pondasi dasar eksisnya lembaga itu. Dan bagi yang belum segeralah kami siap membantu ya, untuk memberikan izin operasional selama memang memenuhi persyaratan. Dan saya mohon juga kepada pengurus FKDT Kabupaten Purbalingga ini coba ciptakan inovasi lah ya. Artinya karena di zaman milenial ini maka kalau ada yang bisa menciptakan inovasi melalui media IT ini dalam rangka bisa membuka link ke lebih dalam ke madrasah, ke lembaga-lembaga sehingga nanti akan mempermudah kita dalam rangka verifikasi dan sebagainya. Karena di samping keterbatasan kami khususnya sebagai pembinaan di seksi PD Ponten untuk Madrasah Diniyah ini dana untuk operasional ke lapangan memang kita tidak ada sehingga dengan adanya mungkin inovasi dari ini nanti kita bisa masuk ke situ dan kami juga bisa melakukan pengawasan ya
sehingga kerja keras kita nanti insya Allah betul-betul bisa berhasil guna untuk bisa menciptakan masyarakat Purbalingga yang berakhlakul karimah. Dan terakhir saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Ya, mari kita sama-sama mempunyai semangat, ya, hero yang kuat, dan ini memang perjuangan, ya, dan perjuangan ini sesungguhnya perjuangan yang sangat mulia karena membekali kepada generasi penerus tentang bagaimana menjadi manusia yang punya akhlak sebagaimana misi daripada Rasulullah SAW, ya, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Insya Allah dengan terbangun ini maka masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera akan tercapai. Dan terakhir paling akhir ini saya mohon maaf jika mungkin karena saksi pada konten ini selama ini tidak begitu banyak yang diberikan kepada lembaga-lembaga ini karena kami sifatnya hanya sekedar pengawasan dan pembinaan. Dan keterbatasan personil kami juga, tapi insya Allah dengan semangat kita bersama nanti cita-cita Purbalingga bisa terwujud. Oke. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran wa nadiran dumateng Bapak Kiai Wahidin yang telah memberikan sambutan sekaligus informasi serta motivasi bagi kita, dan monggo kepada para kiai, para asatid, ustaz sedaya kemawon, para kepala-kepala madrasah diniyah untuk mengcross-check kembali pesan dari yang telah disampaikan seperti adanya izin operasional di cross-check kembali, kemudian dijaga dengan baik-baik, dan tentunya pihak Kementerian Agama mengharapkan kepada kita seluruh MDT untuk senantiasa berkreativitas di tantangan zaman ini yang tentunya kita harus mencari relasi ataupun inovasi yang lain agar kita senantiasa lebih baik ke depan, baik dalam hal sarana dan prasarana dan untuk kemajuan di MDT kita masing-masing. Matur nuwun dumateng Bapak Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Para kiai, para dewan asatid, ustadz yang kami hormati, peserta rapat koordinasi dan penjelasan teknis tentang verifikasi tahun 2021 data guru madin Kabupaten Purbalingga, menginjak acara selanjutnya, acara inti, yaitu tentang validasi atau mohon maaf penjelasan teknis tentang verifikasi yang dalam hal ini akan langsung disampaikan kembali oleh Ketua PC, maksud kami Ketua PC FKDT Kabupaten Purbalingga, kepada Ustadz Bapak Mahful SPDI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekarang pada gilirannya menginjak kepada penjelasan teknis terkait dengan verifikasi data ini. Cuman sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih ini kepada Bapak Kasih PD Pontren, tadi sudah banyak sekali memberikan arahannya, masukannya, dan juga tidak ketinggalan pula ini mohon maaf tadi untuk khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, Bupati Purbalingga dan semua jajarannya, wabil khusus ini pada bagian Kesra, ini semoga Kabupaten Purbalingga tambah maju, mendapatkan generasi bangsa yang sesuai dengan visi misi Purbalingga, yaitu berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Dan tentunya kita doakan juga semoga semua pejabat di Kabupaten Purbalingga senantiasa diberikan
kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan juga kepada untuk kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya nanti untuk teknis terkait dengan verifikasi data ini nanti Saudara Solehun yang akan menyampaikan. Saya hanya menyampaikan bahwa untuk data guru penerima atau data guru keagamaan di Kabupaten Purbalingga itu ada guru TPQ, ada guru madrasah diniyah, ada guru di pesantren. Beberapa hari yang lalu saya sudah mendapatkan data dari PD Pontren, staf PD Pontren Bu Leli sudah mendapatkan. Maka dari itu nanti salah satu cross check verifikasinya itu adalah dari data itu. Jadi nanti dari data itu kami cross check terutamanya untuk guru-guru madrasah diniyah, di mana ternyata di lapangan guru madrasah diniyah ini perannya di dalam keagamaan di masyarakat itu begitu besar. Terbukti ada banyak guru madrasah diniyah yang double juga mengajar di TPQ. Ada juga guru madrasah diniyah yang menjadi P3N. Ada guru madrasah diniyah juga yang menjadi penyuluh keagamaan. Ini banyak juga. Ada guru madrasah diniyah yang memang hanya murni mengajar di madrasah diniyah. Ada juga guru madrasah diniyah yang banyak mengajar di lembaga-lembaga formal. Ini tentunya menunjukkan bahwa guru madrasah diniyah ini perannya di masyarakat itu sangat banyak, sangat berguna. Maka dari itu data ini kami butuhkan agar nanti kami dari FKDT bisa merekap mana sih guru madin yang tahun 2021 ini aktif semuanya dari madrasah diniyah. Di Simdata itu sudah hampir 300 madrasah diniyah, di mana dalam verifikasi data ini data setiap guru itu nanti akan bisa terverifikasi mana guru madrasah diniyah yang murni betul-betul mengajar di madrasah diniyah, mana guru madrasah diniyah yang juga mengajar di beberapa lembaga non formal lain yang seperti kami sudah sebutkan. Termasuk juga nanti mohon bisa menyajikan data yang akurat, harus ada unsur kejujuran, mana guru madrasah diniyah yang sudah terima dari honor pemerintah daerah atau bantuan kesra, mana guru madrasah diniyah yang sudah mendapatkan kesra dari Pemprov, nah ini, dan juga mana guru madrasah diniyah yang termasuk penyuluh dan lain. Ini jangan khawatir, mudah-mudahan dengan kita menyajikan data yang akurat menjadi dasar kebijakan dari pemerintah. Termasuk juga tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa DPP FKDT Republik Indonesia itu sedang melakukan kerjasama dengan Basnas, di mana pimpinan atau ketua FKDT, DPP FKDT itu sudah ada beberapa kali lobby terkait dengan Basnas. Maka untuk kebijakan itu DPP akan memunculkan, akan menerbitkan kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota FKDT inilah nanti yang akan menjadi dasar kebijakan DPP untuk semoga ada bantuan kesra dari pusat. Dari itu ini yang kemarin hasil Rapimwil di provinsi seperti itu. Maka dari itu pentingnya data ini untuk divalidasi, diverifikasi data, terutamanya adalah data-data guru madrasah diniyah. Maka dari itu mungkin untuk lebih jelasnya silakan Saudara Solihun untuk bisa menyampaikan. Dalam verifikasi data ini seperti tahun 2020 kami memutuskan untuk DPC FKDT memutuskan bahwa verifikasi data ini itu dilakukan melalui semacam pemberkasan sangat sederhana, di mana pemberkasan sangat sederhana ini hanya masing-masing guru mengumpulkan sekitar
4 lembar saja, 4 lembar di mana yang 3 lembar itu sudah ada sebelumnya, sehingga ibaratnya tinggal membuat 1 lembar saja. 1 lembar itu berupa apa? Yaitu surat keterangan yang membuat dari kepala mading. Surat keterangan, di mana yang 3 lainnya hanya fotokopi KTP, terus fotokopi SK pertama pengangkatan sebagai guru madin. Ini penting, di mana nanti akan kita ketahui mana guru yang masa baktinya lebih lama, mana yang baru, dan juga fotokopi ijab madin. Ini kan sudah ada, sehingga saya kira walaupun masing-masing guru ini ada 4 berkas yang harus dikumpulkan, itu saya kira tidak memberatkan, karena pada hakikatnya adalah hanya membuat 1 lembar 1 guru itu. Yang kedua, di samping berkas guru nanti ada berkas lembaga, di mana lembaga ini juga penting untuk dilakukan pemberkasan, karena selama ini kadang ada yang laporan kalau dimintai data sifatnya hanya kilat, Madin A santrinya berapa, Madin A gurunya berapa, itu kadang datanya banyak. Tapi ketika dimintai data yang valid, itu kadang kewalahan. Maka dari itu penting sekali nanti pemberkasan lembaga ini berkasnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu diantaranya adalah berkas yang diambil dari aplikasi SIMdata, seperti itu. Monggo untuk lebih tekniknya saya serahkan kepada Mas Solihun. Monggo Mas Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Seksi Kontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Kabakesra Sekda Kabupaten Purbalingga, yang kali ini diwakili oleh Mas Haris, yang kami hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Purbalingga beserta jajaran pengurus hariannya, yang kami hormati Kepala DPAC FKDT Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati Kepala Madrasah Diniyah Kabupaten Purbalingga. Langsung saja meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua untuk kepentingan verifikasi data Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah. Kemarin kami dimintai data untuk validasi data. Untuk itu kami DPC FKDT memutuskan untuk adanya pengumpulan berkas seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, yang diantaranya itu ada 2 berkas. Yang satu itu berkas guru. Untuk berkas guru itu nanti meliputi 5 jenis ya, beserta covernya. Pertama itu ada cover. Dibesarkan lagi, dibesarkan. Ya, sudah jelas? Ya. Jelas. Yang pertama nanti ada cover. Cover nanti akan kita share di grup maupun nanti mungkin di chat. Terus ada surat keterangan dari kepala yang menyatakan bahwa guru itu aktif dan juga sebagai penyuluh atau mungkin P3N atau guru TPQ dan yang lainnya. Di situ ada keterangan seperti itu. Nanti guna untuk cara pengisiannya, untuk contoh suratnya, contoh surat keterangannya nanti seperti ini. Nanti juga akan kami share. Yang perlu diperhatikan di sini adalah di kotak ini. Untuk di kotak ini nanti ada keterangan aktif mengajar di 2020, nanti diisi ya atau tidak. Ya, belum kelihatan Mas Leon. Gimana? Belum kelihatan yang surat keterangan. Yang surat keterangan. Iya. Surat keterangannya diperlihatkan. Oh, ya. Bukannya yang di-share. Ya.
Jenengan buka yang tadi dokumen belum dinamai Mas Rihun, jenengan jangan-jangan bukanya yang dokumen yang sudah ada namanya. Ini. Share screen lagi belum saya. Ini. Bentar. Nah, ya itu. Sudah dari atas. Dari atas. Ya, untuk surat keterangan nanti formatnya seperti ini, di atas biasa diisi kop lembaga, terus ada tulisan surat keterangan, nomor surat Madin, terus menyatakan ini berarti diisi kepala, terus menyatakan nama guru Madin tersebut, berarti ini nanti tiap guru dibuat satu-satu per guru. Ya, terus di bawahnya ini nanti ada kolom keterangan yang menyatakan di sini ada nomor 1 menyatakan LPK atau TPK, keterangannya aktif mengajar 2020, nanti diisi atau tidak, aktif atau tidak. Terus penerima honor dari pemerintah tahun 2020 diisi atau tidak. Seperti di bawahnya juga ada Madin, pondok pesantren, penyuluh non PNS, P3N, juga sama nanti diisi aktif atau tidak. Itu nanti juga format akan kami share. Mas Rihun sebentar. Itu ya, monggo. Yang aktif mengajar itu diganti aktif mengajar 2021. Kalau yang penerima honor betul 2020. Aktif mengajar di tahun 2021. Ya. Penerima honor mungkin untuk TPK provinsi itu mungkin. Karena dari kan enggak ada. Ini dari pemerintah mungkin ditujukan pemerintah provinsi dan kabupaten. Intinya penerima honor aja nggak apa-apa. Ya. Bantuan kesra gitu. Penerima bantuan kesra mungkin karena bukan honor. Maksudnya mau dikira dari Pemda ada dari pemerintah kabupaten. Itu makanya bantuan kesra. Karena memang bunyinya bantuan kesra. Ya, bantuan kesra untuk tahun 2020. Ini beberapa contoh yang harus dikumpulkan untuk surat keterangan. Selanjutnya di sini tadi juga ada share screen-nya berhenti itu. Ya. Terus dilanjutkan berarti mengumpulkan fotokopi KTP guru, fotokopi ijab Madin, dan fotokopi SK pengangkatan pertama. Itu untuk guru, itu dibuat per guru, cukup di staples nih, Pak. Iya. Ya, nanti per gurunya cukup di staples. Terus yang kedua, berkas untuk lembaga. Berkas untuk lembaga juga nanti ada cover, profil dari SIM data. Ini nanti diambil dari SIM data profilnya. Terus sementara pakai screenshot. Buka screenshot nanti ya. Ya, terus data guru dari SIM data dan data santri dari SIM data. Untuk SIM data mungkin semua berarti model screenshot ya? Enggak. Tidak. Kalau untuk profil madrasah mungkin sementara pakai screenshot. Nah, ini ada contoh profil madrasah di SIM data, nanti bisa di screenshot ini. Berarti ada 3 halaman. Ada detail Madin, legalitas Madin, dan afiliasi dan rekening. Nanti di screenshot semuanya dilampirkan di berkas itu. Terus untuk data pendidik nanti jenengan semua buka di menu laporan, klik laporan pendidik. Nah, nanti bisa diklik ekspor data ekspor pendidik dan kependidikan. Ini nanti akan terdownload file Excel yang isinya data guru di Madin panjenengan.
nanti juga itu di print dan dilampirkan, ditandatangani Kepala Madin. Terus untuk data santri, jenengan masih juga di menu laporan ini, nanti klik laporan santri, ini juga bisa diklik yang warna biru ini, ekspor santri aktif. Ekspor santri aktif ini juga nanti akan terdownload file Excel, nanti juga di-print dan dilampirkan di berkas lembaga itu. Juga ini ditandatangani. Mungkin itu. Terus untuk waktu pemberkasan itu mungkin Pak Ketua yang menentukan. Monggo Pak Ketua. Ya, baik. Untuk pemberkasan seperti kemarin, kami sudah dimusyawarahkan di pengurus harian bahwa pemberkasan ini waktunya bisa mulai hari ini sampai dengan tanggal, sebentar ini saya buka lagi ini. Oh ya ini. Ya. Pemberkasan ini tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ya. Tanggal 1 sampai tanggal 6 yaitu 6 Februari nggih. Jadi masih agak lama. Jadi 1 sampai 6 Februari itu Madrasah Diniyah melakukan pemberkasan. Nanti tanggal 7 dan 8 2 hari itu nanti dari masing-masing Madin menyetorkan ke pengurus DPAC. Nah, nanti tanggal 9 dan 10 pengurus DPAC menyetorkan ke DPC, di mana nanti akan kami lakukan pengumpulan jadi satu kabupaten. Nanti kita akan mencoba membuat analisis daripada data yang sudah disetorkan. Di sisi lain dari berkas yang manual tadi, nanti harapannya kami siapkan form Excel-nya sehingga nanti secara cepat akan bisa terkumpul data tersebut, sehingga nanti oleh kami, oleh DPC FKDT akan mencoba mengurutkan. Jadi nanti yang mengurutkan berkas itu dari kami, dari DPC. Ternyata guru-guru Balingga untuk madrasah ini ada berapa, nanti kami yang mengumpulkan. Tadi untuk yang pemberkasan lembaga, tadi di profil lembaga belum ada eksporannya. Nah, semalam kami sudah mencoba mengkoordinasi dengan admin SIMdata Provinsi, insya Allah dalam jangka dekat akan dibuatkan menu ekspor profil Madinnya, sehingga nanti pada saatnya semoga sebelum tanggal 1 sudah bisa ada, sehingga nanti untuk menu profil Madin nanti tinggal klik saja di menu profil Madin atau di menu laporan, karena ini belum muncul. Tapi yang jelas kebutuhan kita sudah diakomodir oleh admin SIMdata Provinsi Pak Zainul, sehingga nanti pemberkasan ini insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu saya kira untuk penjelasan teknis. Mungkin diberi sesi tanya jawab mungkin Mas Sarifud. Tambahan sedikit Pak. Untuk mungkin ada Madin yang belum terdaftar di SIMdata, monggo jenengan bisa mendaftarkan diri. Untuk link sudah kami share di menu chat. Monggo jenengan bisa masuk lewat link itu. Nanti kami akan masukkan di SIMdata. Untuk mungkin ada yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan. Ini ada yang angkat tangan ini, yang Realme 3 sama Muhammad Arifuddin. Yang Realme 3 ini Ibu siapa? Mau angkat tangan, monggo Ibu. Iya, mic-nya dihidupkan Ibu. Oke ya. Mic-nya dihidupkan Bu. Silakan yang mau bertanya kepada para audien atau peserta musyawirin pada acara ini. Kami akan buka mic-nya, monggo Pak Lehun, Ustaz Lehun, maaf untuk dibuka. Ya. Silakan, masih ada waktu sekitar
45 menit karena kalau nggak salah planning kita untuk Java kalau nggak salah sampai pukul 15. Monggo masih ada waktu, silakan kepada siapa tadi yang mengacungkan asal. Saya Pak Amin. Bertanya. Monggo. Pak Haji Arif dulu monggo. Pak Haji Arif monggo, Pak Haji monggo. Saya. Siapa lagi? Pak Haji Arifuddin monggo sudah dibuka dulu. Ya. Penoleh nanti. Ya. Tanya. Dari Karangreja dulu, yang lain itu yang lain matikan aja dulu itu. FKDT Karangreja mau tanya gantian. Iya. Yang lain matikan dulu. Penoleh nomor 2. Nanti diberi waktu. Kutasari. Monggo kepada Karangreja ya. Pak Arif, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan apa namanya Bio Aris. Sebenarnya ini hanyalah permohonan yang kami harap, tentunya kami kembali mengulang untuk memperjuangkan nasib para guru Madin yang harapannya itu nantinya untuk tidak ada cancelan terhadap para penerima honor dari provinsi lah yang Madin harapannya, karena itu hanya beberapa, kembali kami tegaskan mewakili para penerima honor insentif dari provinsi, harapannya Pak Aris bisa menyampaikan kepada beliau Ibu Bupati tentunya honor yang tersebut kami harap untuk tidak ada pilihan lah, dalam arti tetap menjadi prioritas, setidaknya ya sedikit tambahan untuk ya buat beli sabun dan lain sebagainya, itu harapan kami terhadap Kabakesra itu ya, untuk supaya bisa disampaikan. Yang berikutnya terkait dengan SIM data, kembali kami sampaikan untuk mungkin ada beberapa Madin yang belum ngisi SIM data, ya berarti itu sudah di-share ya Pak Lihun untuk linknya. Berarti nanti itu untuk semuanya saja para kepala-kepala Madin bisa disampaikan ke teman-temannya, linknya sudah di-share, nanti mohon dibagi barangkali belum masuk grup supaya bisa terdaftar itu. Terus berikutnya ini nambahi saja karena waktunya mungkin sudah hampir habis juga, kepada masing-masing ketua DPAC lah, kami mohon kerjasamanya untuk roda organisasi di FKDT. Tentunya kami mohon untuk kerjasamanya terhadap FKDT Kabupaten. Ya, kami mohon untuk kerjasamanya di bidang seragam santri ataupun seragam guru, baik yang nasional ataupun yang provinsi. Masih banyak ya yang belum membelilah. Setidaknya kami harapkan itu untuk para ketua FKDT di masing-masing kecamatan. Yang berikutnya terkait dengan buku bahan acara Pegon. Itu buku bahan Arab Pegon kami harap karena banyak yang antri di pertanyaannya. Itu saja mungkin himbauan dari atau permohonan dari kami. Kemudian mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Haji Arif hanya memberikan informasi dan masukan dan untuk kepada para musyawirin atau para peserta untuk bisa memahami. Dan sekarang langsung silakan untuk tanya jawab. Kita buka dari mana ini? Dari penoleh, monggo penoleh. Ya, penoleh itu. Ya, siap. Kutasari nanti ya, satu penoleh dulu. Kali gondang penoleh, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya saja yang kami hormati, atas nama Madrasah Diniyah Darun Najah penoleh. Ya, silakan langsung aja konkret ya. Terkait dengan SIM data, ya. Satu aja. Monggo. Satu aja terkait dengan SIM data, yaitu ada perubahan status lembaga dari lembaga belum berbadan hukum, sekarang sudah berbadan hukum. Apakah dalam SIM data tersebut sudah terakomodir dalam perubahannya? Misal contoh,
Darun Najah dulu tidak beryayasan, sekarang sudah beryayasan. Apakah nanti juga bisa melakukan perubahan-perubahan nomenklatur yang ada di madrasah tersebut? Dan demikian, terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz Sujatno dari Darun Najah Kaligondang Penolih. Silakan kepada Bapak Ketua DPC untuk langsung memberikan jawaban. Singkat monggo. Ya, baik. Terkait dengan nomor klat, kalau di SIM ya kasih sifatnya seperti itu. Jadi di profil itu bisa dirubah kapan saja. Artinya ketika ada ada SK yang berubah, semua itu bisa dirubah, atau nama guru dan lain itu bisa dirubah. Cuma terkait dengan berbicara nomenklatur sebagai contoh nama Madin, itu ya berarti itu urusannya dengan dengan PD Pontren terkait dengan itu. Ketika nama Madinnya mungkin ada tambahan atau berubah, itu otomatis mengajukan ijob baru atau mungkin revisi ijob. Terkait dengan di afiliasi ini di share-nya Mas Lihun ini di penyelenggara Madin itu mungkin bisa saja berubah, yang tadinya mungkin lainnya itu lembaga, bisa saja karena sudah berbentuk yayasan bisa diisi berupa yayasan. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, Mas Jatno. Baik, terima kasih. Berarti segera akan kami lakukan koordinasi dengan PD Pontren Kemenang Kabupaten Purbalingga. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, oke, nggih. Monggo. Semoga cukup puas. Silakan untuk bisa di cross check kembali SIM data Anda. Dileboni gue nomor-nomor sing medeni gue go. Oke, lanjut. Kepada peserta yang lain silakan. Ada yang perlu ditanyakan, konfirmasi, kami buka sesi yang selanjutnya. Kudasari, monggo Kudasari. Kudasari. Pak Irsad gue. Monggo Ustaz Irsad. Singkat padat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik pot ke loh. Singgenah. Udah diganti dulu, diganti aja, diganti, mengganggu yang lain. Pak Ngataur Rahman. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, Assalamualaikum, Muhammad Faik dari Madrasah Diniyah Nuris Wirasana. Wirasana, ya. Wirasana dulu nih, Wirasana pemula ini baru-baru ya, Wirasana ya. Monggo. Ini baru, Pak. Kelihatan baunya ini. Monggo. Gini, Pak, kan kita memang lagi merintis madrasah. Nah, ini langkah awal kita memang membuat seragam. Terus kemarin saya memang melihat seragam di pusat gitu. Apakah ada perbedaan antara pusat dan di Kabupaten Purbalingga sendiri, atau ada disamakan dengan pusat? Gitu. Seragam apa, Yi? Seragam apa? Santri apa Ustadz guru kiai ini? Anak dan guru. Ustadz, okay. Anak-anak. Okay. Seragam santri berarti. Sama ustadznya. Cukup. Apa lagi? Terus terkait masalah kurikulum, memang dari Madrasah Diniyah Wirasana belum sepenuhnya mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh FKDT. Cuma kami berusaha untuk mengikuti kurikulum itu karena masih di awal, jadi kurang bisa dipahami oleh santri-santri yang ada di Madrasah Diniyah Nurisan. Oke, paham. Kami bisa menangkap pertanyaan dan itu. Cukup ya, Dan? Cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ketua mengenai seragam ini singkat saja. Kalau masalah kurikulum bisa kita nanti berikan penjelasan secara ini. Monggo Pak Ketua. Baik, Mas Muhammad Faik dari Madin Wirasana. Untuk seragam santri itu bahannya atau motifnya itu adalah nasional, jadi otomatis sama. Sedangkan bentuk model jahitan
seragamnya itu secara umum sama, cuman ada beberapa daerah yang menambahkan variasi, itu juga diperbolehkan. Tapi intinya adalah kain batiknya itu adalah sama, karena memang belinya juga ke pusat melalui DPW atau provinsi. Itu contoh yang Haji Arif tadi sudah. Itu Haji Arif itu lagi megang. Untuk guru ini untuk saat ini sudah ada 2 seragam, jadi ada seragam guru Madin yang sifatnya nasional seperti yang dipakai oleh Haji Arif itu, ada seragam guru yang sifatnya itu provinsi, seprovinsi sama, yaitu yang dipakai oleh Ustadz Solihun tadi itu yang baju provinsi. Ke depan insya Allah akan ada seragam guru khusus untuk Kabupaten Purbalingga. Jadi hanya Kabupaten Purbalingga saja yang punya pamer, Kak Syarif, pamer. Batiknya itu nanti Kang Lihun, Goyo Kang Lihun bikin batik khusus. Sedangkan untuk kurikulum memang kalau menggunakan kurikulum Arapegon semuanya itu memang harus berjenjang. Artinya memang belum semua Madin bisa menerapkannya secara pelan-pelan. Ketika Madin tersebut belum bisa menerapkan kurikulum menggunakan Arapegon, maka boleh juga menggunakan yang berbahasa Indonesia. Itu pun juga secara berjenjang, harapannya semua mata pelajaran bisa diajarkan. Tetapi ketika di beberapa Madin memang karena keterbatasan ustadz dan keterbatasan yang lain, untuk mulai sedikit demi sedikit mulai bisa disesuaikan, yaitu 7 dan bisa diajarkan. Seperti itu Gus Faik dari Madin Wirasana. Oke, terima kasih Pak Ketua. Silakan, masih ada waktu 15-20 menit. Yang lain, silakan dari mana? Assalamualaikum. Monggo Pak Irsyad dulu yang tadi saya matikan karena nggak jelas, karena di kampung rambutan ya, ini jauh ya. Silakan nih. Monggo. Silakan Kutasari, singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat seluruh peserta Zoom meeting, kami dari FKDC Kecamatan Kutasari. Iya, monggo. Terkait sistem, mohon untuk disingkat dan jangan dipersulit, karena banyak madin-madin yang belum paham terkait dengan pendataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jelas singkat pertanyaannya. Nanti kita jawab, nanti sekalian aja. Pertanyaan jelas. Silakan dari Kemangkon, monggo langsung aja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan keterkaitan untuk madin saya sendiri, Inayatul Fatah itu sekarang kan itu tidak domisili. Yang dulu sempat saya tanyakan pas waktu salam itu kan suruh pengajuan lagi masih sama Pak Imam, itu hanya membuat surat keterangan domisili dari desa. Ibu gue diketahui oleh kepala KUA dan DPAC, gitu aja. Nah, keterkaitan nanti di SIM data, apakah alamat harus sesuai dengan sekarang yang domisili atau sesuai yang diijob? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua jawab langsung 2 pertanyaan, nanti kita kalau masih ada waktu kita buka rem selanjutnya. Dari Kutasari tentang jangan dipersulit atau apa tadi mau, terus kemudian yang kedua dari Kemangkon untuk mengenai alamat yang ada perubahan di izin operasional. Monggo Pak Ketua atau yang lain. Ya, baik, langsung saja untuk Kiai Irsyad dari Kutasari bahwa pendataan ini memang tidak untuk mempersulit, tapi betul-betul untuk mencari data yang valid. Maka dari itu tadi sudah kami sampaikan bahwa pemberkasan guru Madin ini betul-betul dicari yang sangat-sangat sederhana, di mana sangat-sangat sederhana itu masing-masing guru itu hanya yang membuat dokumen baru itu hanya yang surat keterangan, di mana surat keterangan pun itu sudah kami buatkan contohnya, hanya tinggal ngisi saja. Sehingga ketika anak SMA pun itu suruh membuatkan atau kerentalan perpasanya itu sudah pasti bisa. Seperti itu. Dan memang keterbatasan masing-masing madin, tidak semua madrasah diniyah punya laptop atau punya printer, itu memang
perlu dikoordinir oleh JPA, mana saling bahu membahu, saling membantu. Karena saya kira untuk membuat berkas guru itu yang masing-masing guru hanya 1 lembar itu saya kira sangat mudah sekali, karena yang 3 lembar itu sudah ada sebelumnya. Sedangkan untuk yang pendataan lembaga lah ini memang harus betul-betul bersabar dan harus memang hormatin ini, karena saya kira nanti, tapi zaman sekarang yang namanya tuntutan pendidikannya seperti itu. Kalau kita dibuat mudah itu nanti kita sama saja tidak bisa menyodorkan data yang akurat, yang akuntabel, atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang seperti itu yang kadang oleh pemangku kepentingan itu menjadi tidak dipercaya. Maka dari itu kita dari FKDP menginginkan pendataan ini betul-betul yang valid, yang bisa dipercaya. Sedangkan untuk yang Semataur Rahman ini dari Kemangkon, di SIM data otomatis mengikuti real kondisi yang sekarang ini. Kalau dulu alamatnya di desa A, sekarang di desa B, otomatis berubah, atau mungkin ganti RT juga disesuaikan lagi. Intinya disesuaikan dengan kondisi sekarang ini, bukan masih tabiat anu Pak. Ijobnya. Amin, monggo teruskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ustadz Pak Mahful yang telah memberikan informasi dan jawabannya. Ada yang lain silakan terkait dengan masalah pendataan ini. Silakan kepada DPAC atau Kepala Madin beserta Musyawirin. Silakan yang mau bertanya untuk bisa menunjukkan jari atau dari mana, monggo. Masih ada waktu, silakan. Oh ya, ini sambil nunggu ada yang bertanya, perlu kami sampaikan juga. Oh ya ini, ada Abdul Rauf ini, nggih, monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pertama merasa bangga dengan apa yang telah dirintis oleh DPC FKDT Purbalingga. Terima kasih atas pemikiran dan tindak saudara Pak Mahful, terutama didukung oleh kita semua, itu saja. Yang kedua, ini menggarisbawahi tadi dari Pak Holidin, dan kebetulan saja barokah saja saya juga dari Madin dan sekarang ada di KUA. Ini kami mohon juga dari DPC FKDT semuanya saja. Usahakan setiap tembusan, artinya tembusan dikasih fotokopinya sehingga nanti kami berkoordinasi pun secara dinas lebih enak. Itu saja Pak. Insya Allah, karena ini yang namanya data ini kami punya, madrasah punya, KUA punya dan sebagainya, ini lebih, saya yakin lebih akurat. Itu demikian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Abdul Rauf dari Langitan Karangreja. Memang betul adanya, memang idealnya ijob-ijob yang keluar 2018 ke sana itu dilampirkan di fotokopi untuk desa, kecamatan, dan KUA. Lebih lanjutnya silakan Ustadz Mahful untuk memberikan penjelasan, monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Abdul Rauf. Kami sampaikan selamat juga, ini sudah menjadi penghulu ini, siapa tahu ada guru Madin yang mau menikah ini. Bukan menikah lagi loh ya, tapi yang belum menikah maksudnya. Jadi baik, masukan yang sangat bagus. Ini kebetulan di KUA Ustadz Abdul Rauf ini. Jadi mohon nanti juga sangat penting ketika rekapan data guru Madin ini, insya Allah nanti kami share juga, walaupun minimalnya bentuk file, ya minimalnya akan kami insya Allah tembuskan ke para KUA ya, sehingga nanti saling bersinergi, karena memang di bawah kepala kantor urusan agama atau di kantor urusan agama itu bersinggungan langsung dengan ini. Terima kasih masukannya Mas Ustadz Abdul Rauf. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya ini tambahan Bapak Ibu semuanya. Ini mudah-mudahan. Oke, selanjutnya masih ada waktu 15 menit. Monggo tambahan, monggo.
Sebenarnya Mas Amin, saya menyampaikan tambahan. Ini bahwa tadi belum disampaikan oleh dari pihak Kesra Pemda Kabupaten Purbalingga. Ini informasi yang kemarin pada saat hari Selasa Rakor bahwa untuk honor guru Madin tahun 2000 itu kan masih tersisa yang belum diterimakan atau belum tersampaikan kepada Bapak Ibu guru Madin. Hasil rakor kemarin di Setda bahwa insya Allah honor guru Madin yang 4 bulan tersebut akan diberikan setelah PPKM selesai. Tapi yang jelas dananya sudah disiapkan, sehingga jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, bahwa insya Allah honor guru Madin yang akan diberikan setelah PPKM selesai. Kemarin akan katanya diberikan di awal Januari, tapi ternyata ketabrak PPKM, sehingga mohon untuk bisa dimaklumi bersama. Demikian tambahannya Mas Amin, monggo diteruskan. Alhamdulillah, dari Pak Sunggengan langsung dengir nih Ki. Ya, bahwa kabar yang nanti sudah berhembus, semoga sebagai angin segar, angin positif bagi para Dewan Asatidz. Alhamdulillah. Selanjutnya monggo silakan, masih ada waktu kepada para hadirin untuk bisa, masih ada waktu, silakan. Masih mengalami kesulitan dalam proses nanti atau kendala yang lain, silakan, masih ada kesempatan, monggo silakan. Ini dari Karangmoncol. Monggo Karangmoncol. Karangmoncol sih mana ya? Maaf ya, nggak kelihatan sebentar. Madin Kertanegara. Madin Kertanmargasana. Karangmoncol oh, ya. dulu. Karangmoncol dulu, monggo Karangmoncol. Waalaikumsalam. Kemeruput. Singkat padat monggo Pak Jalal nggih. Pak Jalal monggo singkat padat monggo. Ya langsung itu ada pertanyaan terkait dengan pendataan lembaga. Lembaga yang sekarang belum tahu data ini gimana, mohon dijelaskan, terima kasih. Enggak jelas nun sewu. Kurang jelas sih, nggak jelas suaranya. Kotane telas napa? Ulangi, mohon maaf. Jelas, ulangi. Dengan lembaga, pendataan lembaga itu kan ada macam-macam, tetapi ada diambil dari SIM data. Nah, kami belum tahu bagaimana cara pengambilan data yang dari SIM data. Jelas, Mas? Insya Allah. Ya. Di-share Kang Lihun gue, Kang Jalal, aja khawatir. Jalal, untuk pengambilan profil itu bisa diekspor ke file PDF maupun Excel-nya. Nanti mungkin pakainya screenshot. Ada 3 lembar nantinya. Ada 3 bagian. Tutut. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Gun, Singar Putih. Monggo dari Karangsari mau bertanya apa Karangsari? Sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Monggo yang lain. Yang lain monggo, masih ada waktu 10 menit. Monggo merepet. Siapa nggih? Cung. Nggih monggo user ini, user nggih, user ya. Nggih. Dibuka ini Pak Lihun ini. Yang cangcung mawon ini sebentar. Madin mana ya? Nah. Ini ya. Ini ya, monggo. Tas. Monggo. Ustadz Darwis itu Margasana. Saya minta maaf nih, mau mengusulkan yang terkait dengan soal. Ya, kayaknya soal itu kurang begitu rapi dan masih acak-acakan. Terutama masalah kunci jawaban. Maaf. Ngapunten sangat nih kok. Nggih. Cakap.
Cukup Pak? Ye, sudah? Bon, saged dipaham? Ye, sudah? Oke. Terima kasih. Untuk masalah merepet ini. Hal ya, merepet. Nanti kita jawab. Ye, nanti kita jawab. Yang lain monggo. Merepet, monggo merepet. Merepet, monggo. Monggo dari pemanjatkan. Yang lain monggo. Merepet. Tidur, Pak. Lagi tidur nih, Kak. Maaf ini. Halo, merepet. Monggo masuk merepet, monggo. Monggo langsung saja. Dari merepet. Mau tanya nih. Ini ya mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengenai dari itu apa ujian dan itu di ujian itu kebanyakan soalnya itu ya sesuai dengan pelajaran di matrin seperti itu. Malah di situ cuman kebanyakan apa karena si ngarang orang Muhammadiyah apa keberipun kayak seperti itu sipel dok bahkan sesuai dengan mata pelajaran yang sudah jalan di matrin seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Ya mungkin kalau bisa dikalibrasi lah masalah soal itu keberipun sesuai dengan pelajaran matrin seperti itu. Mungkin saya ini apa yang bisa usulkan keberipun kedepannya bisa pemerataan seperti itu. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kita tangkap apa yang menjadi pertanyaan ya, oke. Klarifikasi. Ada dua pertanyaan tapi prinsipnya kepada masalah soal. Yang pertama adalah tentang seolah-olah atau terlihat acak-acakan memang dalam hal ini mengenai kunci jawaban yang beberapa kali untuk pelaksanaan UAS memang filenya terlalu banyak sekali dan kami berikan kepada DPAC masing-masing. Dan ada yang kedua, yang terakhir tadi menyampaikan simpelnya soal atau mungkin mohon maaf karena menyebutkan by name untuk bisa diklarifikasi. Saya kira lebih elok kalau kita langsung ke FKDT-nya bukan ke salah satu ormasnya biar kita lebih enjoy gitulah. Jadi monggo silakan Pak Ketua menyikapi dua hal terkait dengan masalah soal, silakan untuk ditanggapi. Terima kasih. Baik, langsung saja. Yang bahwa beberapa kegiatan tes ini yang membuat naskah soal itu adalah dari DPW. Memang diakui DPW ketika ada kunci jawaban yang dirasa oleh masing-masing madin itu tidak sesuai, itu tidak akan kemari. Artinya untuk kunci jawaban itu bisa jangan terima kunci jawaban. Yang terkait dengan soal itu KDT itu milik salah satu organisasi, tapi semua organisasi yang ada, artinya memang ya. Maka dari itu soal-soalnya itu juga dari kompetensi dan kompetensi dasar yang dikeluarkan Kemenang. Memang PR di Madin ini adalah terkait masih banyak variasinya untuk kurikulumnya. Terkait dengan bahan ajar sebetulnya bebas, penting dari masing-masing bisa menerapkan sesuai dengan SKKD, sehingga ketika Madrasah Diniyah itu bisa mengajarkan materi ajar atau bahan ajar yang diberikan kepada santrinya itu sesuai dengan
SKKD atau kompetensi dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, insya Allah nanti soalnya akan nyambung. Jadi yang kekhawatiran kami ketika menganggap soalnya itu tidak nyambung dengan apa yang diajarkan, itu malah terbalik. Berarti yang diajarkan di madrasah diniyah tersebut tidak mengikuti alur yang ada di SKKD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikeluarkan oleh Kemenag. Maka dari itu memang sudah selayaknya karena kita memang punya karakteristik sendiri-sendiri dalam mengajarkan materi di madrasah diniyah ini harus bisa disesuaikan. Kita melihat bahan ajar yang ada di madrasah diniyah, tapi juga kita bisa melihat kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi kurikulum itu tidak identik dengan buku para ustadz. Jadi kurikulum itu adalah materi-materi dasar yang harus diberikan. Sedangkan bukunya atau kitabnya menggunakan kitab apa saja itu boleh-boleh saja. Cuman dari DPW FKDT Provinsi Jawa Tengah itu sudah mengeluarkan buku Arapegon yang seyogyanya buku Arapegon tersebut sudah sejalan dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemenag. Walaupun tidak menutup kemungkinan buku Arapegon itu juga selalu diperbaiki dan diperbaiki, artinya buku yang sudah dikeluarkan itu bukan berarti harga mati, itu yang terbaik tidak, tetapi itu hanya salah satu bahan ajar yang bisa diajarkan di madrasah diniyah. Terkait dengan soal, terima kasih masukannya. Insya Allah ke depan mungkin kami dari FKDT akan bisa melayani dengan baik, artinya bisa lebih memverifikasi soal-soal yang dikeluarkan. Tapi yang jelas soal itu sudah dibuat oleh tim, namun tidak menutup kemungkinan karena memang manusia pasti tentunya soal tersebut tidak semuanya bisa memuaskan daripada madrasah diniyah tersebut. Terima kasih sekali lagi atas masukannya, khusus untuk private ini dua Madin sudah menyampaikan terkait dengan soal. Saya kembalikan ke host, monggo Mas Amin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mahfud yang telah memberikan berbagai jawaban dan keterangan terkait dengan para audien atau musyawirin yang memberikan pertanyaan kepada kita. Para kiai, punyai, para dewan asatidz Ustadz, peserta acara daring pada kesempatan yang berbahagia ini, karena mengingat waktu sudah menunjukkan tinggal 10 menit dari durasi yang sudah kami daftarkan dari Bejen tentang acara pada siang sore hari ini. Maka dari itu menginjak acara selanjutnya yaitu doa. Dan sebelum doa, mohon maaf perlu kami simpulkan secara prinsip bahwa acara pada siang sore hari ini tentang materi rapat koordinasi dan penjelasan teknis verifikasi data guru Madin Kabupaten Purbalingga. Tentunya monggo kepada masing-masing kepala MDT dan monggo para ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang masing-masing kecamatan untuk bisa mempersiapkan diri. Dan tentunya semoga pelaksanaannya nanti bisa tepat waktu dan tidak tercecer atau ada keterlambatan. Karena seperti yang telah disampaikan tadi oleh PD Potren maupun dari Kasubag Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga, data yang real yang tepat sehingga nanti bisa mengakomodir daripada hak kita sebagai pengajar yang berjuang di madrasah diniyah. Kemudian yang terakhir para hadirin sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, tentunya kami mohon maaf, alhamdulillah sampai dengan saat ini ada peserta 160 tadi, tapi sudah mulai berkurang 131. Tapi secara prinsip nanti akan ada informasi lebih lanjut dari PC yang akan disampaikan ke pengurus kabupaten dan pengurus di tingkat DPAC. Nanti insya Allah ada beberapa saat yang nanti akan datang, akan ada rapat wilayah atau maksud kami adalah rapat kabupaten tentang kebijakan-kebijakan baru yang akan nanti disampaikan. Saya kira itu, silakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Hidayat
SAG MPDI untuk menutup doa pada acara yang sangat luar biasa ini, perdana mungkin di tingkatan kita. Monggo kepada Bapak Kiai Nur Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Kiai Nur, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, kegiatan Zoom meeting pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada gangguan sedikit, tapi mudah-mudahan menghasilkan manfaatan buat kita, keberkahan buat kita semua. Mari tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdi wa fi ni'mah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li masyayikhina li ashabihi wa wajibati alaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rahimin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa afatil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima wa fadihatihima khususan min fitani wa baliyati wa fadi hadzal zaman innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadara al-muslimin. Allahumma ahlik a'da'ad din. Amin. Allahumma ahlik wa dammir a'da'ana wa a'da'al muslimin ulama'ihim. Allahumma ansur sultanan adilan 'arifan bil haqq wa 'amilan bihi wa nasiran lid-dinil Islam. Allahumma ij'alna waj'al ahlana wa auladana dzurriyyatina talamidana wa ahliina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-barakah. Assalamu al-ma'una wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Amin amin ya Allah. Honornya ditambah ke bupati ini ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai. Semoga kita keluarga besar Forum Komunikasi Madrasah Diniyah FKDT senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Silakan Bapak Ketua, ada lagi silakan Pak Ketua. Pak Ketua, Mahul ditutup, nanti setelah ditutup boleh lain-lain. Oke. Terima kasih. Marilah kita tutup acara pada siang sore hari ini. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin dan terus berjuang untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses untuk kita bersama. Marilah kita tutup acara pada siang sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Kan untuk bisa melanjutkan masih ada waktu 5 menit. Belum ini. Ala Muhammad. Waalaikumsalam.